Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 4 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Lidah adalah Api. Lidah adalah api. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami terus diberikan pelajaran kebenaran firman Allah, agar kami menjaga seluruh anggota tubuh kami dengan baik dan benar, khususnya lidah dan percakapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala kita belajar kebenaran firman Allah yang bersangkut paut di dalam perumpamaan dengan seluruh anggota-anggota tubuh kita, maka ada dua bagian yang dicatat di dalam Alkitab yang sering diulang-ulang. Yang pertama yaitu hati. Bagaimana kita harus menjaga hati? Ujilah aku, selidikilah aku ya Tuhan, dalam kitab Mazmur. Bagian yang kedua selain hati adalah lidah. Lidah pun adalah bagian yang banyak sekali dicatat. Apa yang dikatakan? Ini dua bagian yang sesungguhnya tidak mudah untuk dikendalikan selama kita menundukkan diri dan mau dikendalikan oleh Allah. Jadi bagaimana cara kita mau mengendalikan lidah? Yaitu menyerahkan kendali itu kepada Tuhan sendiri. Mari kita belajar pada bagian firman Tuhan ini. Pada ayat yang ke-6 dikatakan lidah pun adalah api. Digambarkan lidah itu seperti api. Kita tahu dengan jelas api adalah bagian keseharian yang kita gunakan, dari memasak, dari perapian di dalam kendaraan, sekalipun bukan membakar, tapi ada percikan api kalau kita belajar tentang otomotif. Itu yang ada di gusi. Di busi itulah kemudian yang membuat kendaraan itu bisa menyala. Sahabat seperjalanan, api pun adalah menjadi bagian daripada manfaat untuk menghangatkan tubuh kita di saat dimana di zaman terdahulu belum ada yang namanya heater, yaitu penghangat ruangan. Api itulah yang kemudian memberikan banyak sekali manfaat di dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu dengan jelas seluruh produk-produk yang kita terima yang saat ini sekarang yang terbuat dari besi, yang bisa juga dalam bentuk emas, perak, tembaga, aluminium. Semuanya proses, bahkan plastik pun itu membutuhkan api untuk kemudian meleburkan mereka, kemudian membentuk menjadi bentuk seperti yang diinginkan. Dari sekian banyak manfaat api, dan api juga kita dipakai adalah itu dekat sekali tatkala kita menghadapi kematian. Bagi orang-orang yang mengalami proses kematian, kemudian dia berpesan sebelum meninggal, bahwa kalau meninggal saya mohon untuk dikremasi, maka sampai di ujung meninggalnya seseorang pun dia akan dekat dengan api. Tapi apa yang dimaksud dengan kebenaran firman Allah, lidah adalah api? Pada bagian ini adalah penjelasan tentang api yang punya dampak negatif. Tatkala api tidak bisa dikendalikan, tatkala api itu digambarkan dalam firman Tuhan seperti binatang-binatang liar. Yang saudara lihat di dalam ayat ke-7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Manusia punya kemampuan menguasai seluruh makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini. Tetapi yang firman Tuhan katakan, tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ada dua kata yang dicatat dalam Alkitab, yaitu lidah itu buas dan lidah itu bisa menghancurkan, racun yang mematikan. Sungguh menakutkan. Kalau lidah itu kemudian tidak bisa dikuasai, dia menjadi buas dan dia menjadi racun yang mematikan, sama seperti api. Kalau api sudah tidak dikendalikan, dia bisa membakar seluruhnya tanpa sisa, hangus semuanya, tidak terkecuali. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau Tuhan itu sudah mengajarkan kebenaran firman Allah, apa yang kita pelajari? Kalau kita baca kepada ayat-ayat yang berikut, pada ayat yang ke-9,
Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan dengan mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ayat ke-11 dan ke-12 adalah perintah bagaimana kita menjaga lidah kita. Adalah sumber yang memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama. Adakah sumber yang memancarkan air tawar dan air yang pahit dari air yang sama, mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat menghasilkan air tawar. Sebuah ilustrasi yang luar biasa. Kalau kita belajar menjaga hati kita, kita akan mengeluarkan juga ucapan-ucapan dari lidah kita juga yang benar, yang memuliakan Allah, yang membawa berkat, kemudian bukan mengutuki. Sahabat seperjalanan, perceraian di dalam rumah tangga terjadi karena masalah lidah. Seorang anak yang tersakiti kemudian tidak bisa mengampuni ayahnya seumur hidupnya karena masalah lidah. Seorang majikan yang dibunuh oleh pegawainya karena masalah lidah. Oleh sebab itu kita mengenal pepatah, mulutmu adalah harimau. Bahkan kalau saya boleh menggambarkan kalimat ini sebetulnya yang lebih benar, mulutmu lebih daripada harimau yang buas. Harimau yang buas dalam kondisi tertentu bisa dijinakkan sekalipun tidak mudah. Tetapi lidah, firman Tuhan katakan, siapa yang dapat menjinakkannya? Karena dari mulutnya keluar hal-hal yang buas dan racun yang mematikan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan renungan sahabat seperjalanan, lidah adalah api. Karena api itu sangat mudah sekali membara. Api itu sangat mudah sekali kemudian menyebar kemana-mana. Karena sifatnya liar, karena sifatnya buas. Maka kita harus menundukkan lidah kita, mulut kita, percakapan kita, ucapan kita di bawah terang kebenaran firman Allah. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari hati. Hati yang diuji oleh Allah, hati yang dibersihkan oleh Allah, hati yang ditahirkan oleh Allah, hati yang menjauhi semua niatan-niatan dosa, kepentingan, kelicikan, kebusukan, iri hati, kemarahan, segala sesuatu. Itu bersumber semuanya dari lidah. Dari hati yang keluar dari lidah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh belajar banyak perkara dalam kehidupan manusia yang hancur kehidupan gara-gara lidah. Banyak seseorang yang kemudian masa depannya tertutup juga gara-gara lidah. Gara-gara lidah jugalah kemudian setiap kita bukan melakukan memuji Allah, tapi kita mengutuki sesama. Ini adalah gambaran yang sangat luar biasa sahabat seperjalanan di dalam Yakobus pasal 3 dan LAI menyebutnya dengan sebuah tema dosa karena lidah. Lidah adalah api. Mari sahabat seperjalanan kita menjaga lisan kita menjaga ucapan kita menjaga kata-kata kita. Dengan cara bagaimana? Jaga hati kita bersih, maka mulut kita bersih. Dan kalau hati kita dimurnikan, disucikan oleh Allah, yang keluar dari kita adalah kata-kata berkat. Yang keluar dari mulut kita adalah pujian. Yang keluar dari mulut kita adalah hikmat bijaksana yang menyejukkan seperti mata air yang menyegarkan, dan bukan seperti api, lidah seperti api yang menghanguskan kehidupan orang lain dan kehidupan dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Biarlah kami terus menjaga lidah kami dengan benar di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.